Harus on cam. Nah, kita nickname-nya tetap pakai anu kan? Name sama nama. Dokter. Ya, silakan Dokter Romi, kita mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita diberi kesehatan pagi ini sehingga ini ada suatu kejadian yang luar biasa ya karena ada kuliah tamu. Kebetulan ini kita lagi blok kardiovaskular Dr. Adit di Unram. Ya. Dokter menyempatkan hadir di sini. Ini merupakan suatu rasa syukur kami ya bahwa hampir nggak pernah ada dok seperti ini. Jadi pagi ini kita akan mendengarkan kuliah dari Dr. Radityo Prakoso. Ya, beliau adalah Presiden PERKI. PERKI itu adalah Perhimpunan Dokter Kardiovaskular Indonesia. Dan kebetulan beliau ini adalah Kepala Departemen Kardiak Pediatri ya, Pediatri Kardiologis di Pusat Jantung Nasional Harapan Kita Jakarta. Akan membawakan materi tentang tetralogi ovalo. Kenapa materi ini penting sekali ya? Karena TOF itu adalah salah satu penyakit jantung bawaan yang sangat banyak ditemui. Kalau statistik berbicara insidennya setiap 2.500 kelahiran itu ada satu. Jadi 1/2.500. Dan TOF ini adalah penyumbang nomor 1 kelainan jantung bawaan, sekitar 7-10%. Jadi mari kita simak dengan seksama kuliahnya Dr. Radityo Prakoso. Saya minta semuanya mute ya, jadi jangan berisik suaranya karena itu mengganggu. Dokter, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Dr. Romi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong teman yang berdekatan dimatikan ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, salam dan salawat pada Rasulnya. Pertama-tama saya terima kasih pada FK Unram dan PRKI Cabang NTB yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing hari ini tentang Beyond Blue Baby, The Beginner Guide to Tetralogy Ovalo. Jadi sebelum itu kita kuis dulu ya. Udah siap belum dengan kuisnya nih? Ya, saya minta dibaca ya kuisnya. Dari bayi 7 bulan datang ke poliklinik dengan desaturasi berat sejak usia 1 bulan ya. Sekarang 7 bulan, dari 1 bulan dia biru. Dia sering bolak-balik sangat biru, terutama pada saat dia BAB pada pagi hari. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darahnya 70/40, heart rate-nya 140, saturasinya 50% pada room air, respiration rate-nya 30, temperatur afebris. Berat badan sekarang 5 kilo, berat lahirnya 3.200. 7 bulan 3.200. 7 bulan 5.000 gram. Dan lahirnya 3.200.
Pemeriksaan fisiknya, anaknya rewel, tolong di mute ya ini ya. Dia rewel, ada mata hipno, ada systolic murmur 3/6 pada left spinal border, dan ekstremitasnya dingin, capillary refill time-nya 3 sekon. Apa ya ini masalahnya ya? Nah, ini kamu harus tahu apa diagnosisnya, apa plan-nya, apa rujuk, dan apa yang harus dikerjakan di situasi ini ya. Siapa sih ini? Yang namanya Nur Hatem, nih siapa nih? Nur Hatem Edwin Vito. Dimatiin. Adminnya tolong ya. Ini gimana caranya? Saya juga nggak bisa meng-unmute. Oke, lanjut ya. Nah, jadi Falo, tadi dikatakan oleh Dr. Romi, is the most common cyanotic heart disease. Jadi kalau penyakit jantung bawaan paling sering itu VSD dan ASD, tapi penyakit jantung bawaan biru yang paling banyak adalah Falo, ya. Karena Falo ini ditemukan oleh Tuan Falo ya tahun 1888. Dia menulis suatu artikel, ada 3 bayi, kok sama ya defeknya ya? Ada 4 defeknya ya. Nah, tapi sebenarnya ini ada publikasi lagi tahun 1672 oleh Stenson ya. Nah, itu yang disebut dengan monology of Stenson. Jadi satu dasar dari embriologi tetralogy of Fallot. Apa dasar embriologinya? Adalah deviasi septum infundibulum ke anterior cefalat ya. Saya ingatkan lagi, kalau ditanya apa sih Fallot, dasar embriologinya cuma satu, yaitu adanya displacement atau deviasi dari septum infundibulum ke anterior cefalat yang mengakibatkan subaortic VSD, overriding aorta, infundibular pulmonary stenosis, dan yang keempat adalah RVH sebagai konsekuensi hemodynamics ya. Saya nonton film Tetralogy of sebentar ya. Fallot is a birth defect made up of 4 problems with the heart and its blood vessels. A ventricular septal defect, or VSD, is a hole in the wall between the 2 ventricles. The hole allows oxygen-rich blood to mix with oxygen-poor blood. An overriding aorta means the aorta is shifted slightly from its usual location on the heart. It sits right over the ventricular septal defect. This allows blood from both ventricles to flow through the aorta. As a result, some oxygen-poor blood may flow to the body. Pulmonary stenosis means that the main pulmonary artery is narrowed, and the pulmonary valve doesn't open all the way. As a result of the narrowing, less blood reaches the lungs. Right ventricular hypertrophy means the wall of the right ventricle is thicker than normal. This is thought to happen in response to blood flow through the ventricular septal defect, and from having to work harder to pump blood through the narrowed pulmonary artery, which results in increased blood pressure. Together, these 4 problems may prevent enough oxygen from reaching the baby's body. Oke. Nah, ternyata tidak semua pasien Fallot itu biru. Kenapa? Ternyata biru ini tergantung, ada 2 parameter ya. Satu adalah magnitude atau derajat dari RVOT obstruction. Semakin berat RVOT obstruction, semakin biru. Nanti kita terangkan kenapa kok begitu. Nah, yang kedua adalah deviasi septum infundibulum dan rotasinya. Jadi kalau deviasinya maksimum, dia
pulmonary stenosisnya severe. Bahkan pada beberapa varian TOF, pulmonary artery ini teroklusi total atau disebut dengan pulmonary atresia ya. Jadi spektrumnya bisa dari ringan sampai berat. Nah, kenapa kalau ringan gimana? Kenapa kok nggak biru? Ya, karena tadi ada VSD, maka darah dari ventricle dari atrium kiri, ventricle kiri, selain ke aorta dia lari ke sini. Set. Dok, kenapa kok lari ke kanan? Karena ternyata tekanan di chamber kanannya jauh lebih rendah. Nah, pada yang severe pulmonary stenosis, maka darah dari sini ini nggak bisa masuk ke sini, mengakibatkan right ventricle pressure-nya meningkat. Sehingga dia cari jalan lain. Di jalan lainnya lewat VSD masuk ke aorta. Jadi ini kalau severe pulmonary stenosis. Kalau pada pulmonary atresia ini nggak bisa maju ke sini, dia lari ke sini ya. Wah, meninggal dong dok. Nggak ada yang ke paru. Ada satu klep namanya PDA nanti sini mempertahankan hidup. Jadi saya katakan lagi bahwa falo itu kita mulai dari pink falo sampai blue wish the falo. Nah, jadi pada pink falo, ono sing gak on cam. pada pink falo ada terjadi minimal RVOT obstruction ya. Pada falo yang berat terjadi severe atau complete RVOT obstruction yang mengakibatkan birunya sangat nyata. Oke. Nanti kalau mau tanya langsung tulis di chat ya. Nanti Dr. Romi bantu buat bacain ke saya. Nah, berikutnya clinical manifestation. Ternyata dia enggak langsung biru. Jadi biasanya dokter anak ya nggak tahu nih pasiennya ini falo pada classical falo. Kenapa? Karena yang terjadi pada embriologi adalah deviasi septum infundibulum ke anterosefalat. Jadi terjadi infundibular stenosis dengan overriding aorta dengan vesicles subaortic. Tapi RVH-nya ini belum terbentuk pada bayi. Nah, dalam perjalanannya ketika tekanan ventricle kanan ini harus dinaikkan, maka otot-otot pada right ventricle itu akan mulai menebal. Dan ternyata otot-otot di right ventricle ini menebalnya ini enggak tedeng aling-aling. Semua part dari right ventricle itu menebal, terutama pada right ventricular outflow tract. Sehingga RVOT-nya itu semakin sempit. Dan ternyata 50% pasien falo itu mengalami biru pada usia 6 bulan. That's why pada beberapa buku mengatakan hallmark 6 bulan itu untuk dilakukan total repair atau operasi bedah total koreksi untuk falo ya. Nah, jadi gimana kalau ngelihat kebiruan ini adanya di kulit dan mukosa? Lihat mukanya ini ya, lihat bibirnya ya, suruh buka. Kemudian ada harsh systolic murmur, nanti belajar di klinik ya, belajar di klinik atau belajar di auscultation skill lab. Lihat di sini ada ejection systolic murmur pada katup pulmonar. Nah, kalau dia makin tua, dia makin gampang capek, sesek, terutama pada aktivitas. Nah, ini yang khas sekali pada falo, dia seneng jongkok. Ya, ini kenapa nanti jongkok pasiennya? Nanti saya jelaskan ya. Nah, ini di sini ada clubbing finger, lihat ya. Ini clubbing finger ini kayak jari tabu nih ya, bisa kita lihat ya di sini ya. Ya, teman-teman semua ya, nggak pakai lupa ya. Ini jari tabu. Ini bukan dari buku deh, ini pasien-pasien kita di harapan kita. Nah, pada falo, chest X-ray-nya khas seperti sepatu boot atau boot shape dengan reduce pulmonary marking. Nah, lihat ini di sini.
Ini kamu lihat ini gambaran apa? Gambaran ronsennya ini kok sepi gitu ya. Oh, ya kemudian di sini apa? Ada concavity pada upper left heart border. Artinya apa? Ada namanya pulmonary bay. Nih pulmonary bay ya. Oke, nah kalau EKG-nya lihat apa ini? Ini iramanya sinus, kemudian aksisnya ke kanan. Nanti belajar ya, baca EKG ya dari blok kardio. Ingat ya, EKG sama ronsen bukan kompetensi dokter jantung atau dokter tertentu, dokter umum ya. Dokter umum wajib bisa baca EKG sama ronsen. Nah, terus apalagi yang dilihat di sini? Ada gambaran R tinggi di V1, kemudian di V2 dia langsung anjlok nih, tuh langsung anjlok ya. Namanya abrupt R. Nah, kemudian kita diapain nih pasien follow? Dilakukan diagnostik lebih jauh. Nah, apa? Nah, ini imagingnya ya. Ada echokardiogram, ada MRI, ada CT angio, ada kateterisasi. Kateterisasi untuk diagnostik. Nah, teman-teman sekalian, ternyata dari semua komponen ini, yang paling gampang untuk melakukan diagnosis adalah nomor satu ini, echokardiogram. Dengan availability dan local expertise yang semuanya bisa melebihi MRI, CT, angio, dan kateterisasi. Ya, mungkin nanti someday, besok dalam waktu dekat di Sembalun ada echo, kita bisa mendiagnosis falo dengan cepat dan mudah ya. Nah, ternyata at any times falo patient bisa mengalami hyperkinetic spell. Terutama sekali pada anak berusia 3 bulan sampai 3 tahun. Sambukses 2 bulan sampai 2 tahun. Apa sih? Nah, ini triggernya ini kadang-kadang infeksi, acidosis, dehydration, anaknya rewel terus, ya. Nah, dengan adanya ini maka akan terlihat central cyanosis atau gambarnya air hunger. Lama-lama, napasnya gini, namanya rapid and deep breathing atau hiperapnoe. Ntar kalau diperiksa, ejection systolic murmurnya berkurang, ya. Intensitas, even nggak kedengaran sama sekali yang namanya murmurnya. Nah, kalau didiemin aja akan menjadi hypoxic neurological injury, kejang-kejang, cerebrovascular accident, dan bisa berakhir pada kematian. Jadi pasien falo ini bisa meninggal deh. Makanya this considered as pediatric cardiac emergency. Ya. Nah, kenapa kok bisa terjadi spell hypoxic? Tadi nih ternyata ada peningkatan katekolamin. Nah, ini di beberapa teori dia disebutkan akan meningkatkan infundibular spasm. Tapi ini it's not already clear yet. Nah, endogenous katekolamin ini dia akan meningkatkan oksigen consumption, menurunkan diastolic filling time, ya. Kemudian cardiac outputnya menurun, kemudian akut decrease in systemic vascular akan terjadi cardiac outputnya menurun, dia akan menyebabkan metabolic acidosis. Dok, kok bisa ya cardiac outputnya menurun, metabolic acidosis? Pasien falo itu udah biru deh, udah biru, terus dia jadi sel-selnya hypoxemia. Kalau dia cardiac outputnya turun, dia makin hypoxemia lagi. Nah, hypoxemia ini akan merubah metabolisme sel ini dari aerob ke anaerob. Nah, dari aerob ke anaerob ini itu kalau aerob berapa ATP-nya? ATP-nya ada 38. Tapi pada anaerob respiration ATP-nya juga 38, cuma banyak utangnya. Nah, utangnya banyak karena ada
hal-hal yang harus dikerjakan. Oleh karena itu, the net adalah berubah jadi 2 ATP-nya. Artinya apa? Dia energinya nggak ada, Mbak. Justru akan menimbulkan adanya efek sampingnya. Ada side product-nya apa? Side product-nya itu laktat. Nah, ternyata laktat itu akan menyebabkan penurunan lagi pada systemic vascular resistance. Kemudian dia akan menjadi hipoksemia lagi. Kemudian balik asidosis metabolik lagi. Ini putar lagi, akhirnya meninggal. Nah, ini ngobatinnya gimana spell hypoxic? Nah, Anda sebagai mahasiswa kedokteran harus tahu, kalau ngobatin itu jangan cuma simptomatik. Kita harus ngobatin definitifnya. Ya, dok, gampang aja, operasi aja. Iya, tapi kan nggak bisa operasi sekarang. Nah, kita mengobati berdasarkan patofisiologi. Patofisiologi itu apa sih? Sesuatu yang mendasari kejadiannya ini. Jadi jangan kalau pusing kasih panadol, panadol. Nah, panadol hilang pusingnya, tapi dia prosesnya kan jalan terus. Nah, tadi satu diberikan cairan, kemudian diberikan propranolol supaya heart rate-nya turun, ya. Kemudian diberikan morfin sulfat sebagai anti nyeri yang amat sangat kuat. Kemudian dilakukan knee chest position. Nah, sekarang udah paham ya, kenapa kok dilakukan knee chest position? Karena itu untuk meningkatkan systemic vascular resistance supaya derajat right to left shunt pada VSD-nya ini tidak terlalu parah. Ya, kemudian berikan big nuts, ini juga masih kontroversial. Ya, kemudian kalau nggak bisa mempan lagi harus diberikan ventilasi mekanik. Nah, however, kalau misalnya ini spell hypoxic ini tidak bisa ditreat dengan obat-obatan seperti tadi, terus diapain dong? Udah diintubasi saturasinya 15 saja. Udah diintubasi saturasinya masih 30% aja ya. Ya, padahal udah diintubasi loh. Nah, diapain ini? Nah, ada beberapa opsi, yaitu emergent surgical intervention atau percutaneous palliation. Ya. Nah, sekarang palliation ini dimungkinkan untuk sebagai bridge pada pasien-pasien yang high risk untuk mendapatkan outcome yang lebih baik untuk pada definite surgery. Nah, kita nonton lagi ya. A temporary repair, such as a shunt or a stent, can be placed until a complete repair can be done. Both repairs increase blood flow to the lungs and improve oxygen levels in the blood delivered to the body. During a shunt procedure, the surgeon will open the chest wall to place a tube, called a shunt, between a branch of the aorta and the right pulmonary artery. The shunt will provide another path for blood to get to the lungs to pick up oxygen. During a stent procedure, a tube, called a catheter, will be inserted through a small incision into a blood vessel in the leg. The cardiologist will use the catheter to place a device, called a stent, inside the narrowed area of the pulmonary artery. This allows more blood to flow to the lungs. Ya, jadi itu tadi paliatifnya surgery sama pemasangan stenting. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya nih, pilih mana, surgery atau non-surgery? Pada prinsipnya apa tadi? Prinsipnya yaitu merestore effective pulmonary blood flow sehingga meningkatkan pertumbuhan dari hypoplastic pulmonary artery. Yang kedua adalah meningkatkan saturasi darah sehingga mengurangi cyanosis dan kejadian spell hypoxic. Sehingga ini clinical stabilization bisa didapatkan pada usia-usia 1 tahun. Nah, kamu kalau nanti sempat malam mingguan besok nih nonton nih film ini nih. Ya, namanya Something the Lord Made. Nah, ini film cakep banget, bercerita tentang si tiga
pahlawan ini, Blalock, Thomas, Tausig. Nah, ternyata secara klasik palliation itu hanya dikerjakan dengan open heart surgery, yaitu Blalock, Thomas, Tausig, Shan. Ya, di sini adalah menyambungkan pada classical bitishan, menyambungkan antara right subclavian artery langsung ke pulmonary artery. Nah, yang dikerjakan sekarang itu bukan classical bitishan, tapi pada modified, jadi kita bikin kondui atau saluran atau selang dari right subclavian artery ke pulmonary artery. Pada negara maju, pada pasien-pasien yang tidak stabil ini dikerjakan pada usia 3-6 bulan. Nah, ternyata di Indonesia, the dedicated surgical cardiac team and facilities is very limited. Hanya 25 pediatric surgeon, 19 cardiac surgical centers. Pediatric cardiologist kayak saya cuma 100. Tapi cath lab-nya kita punya lebih dari 306. Sehingga pilihannya jatuh pada mana yang bisa dikerjakan di seluruh Indonesia, yaitu dengan transcatheter palliative intervention. Kenapa kita pakai transcatheter palliative intervention? Karena no prolonged ventilator support, faster recovery, lower overall cost, dan more feasible to do without dedicated pediatric surgery. Nah, ini gimana kita ngerjakannya? Bisa PDA stenting atau RVOT stenting. Nah, teman-teman sekalian, ini PDA stent dan RVOT stent. Dia kita bandingkan bahwa intervensi non-bedah mempunyai rate mortality yang lebih rendah dibandingkan dengan surgery. Kemudian RVOT stenting promotes more rapid and uniform growth dari pulmonary artery comparing the bitishan, and they have the similar efficacy with lower cost. Nah, setelah dilakukan paliatif, ternyata nggak didiamkan aja. Ini masih harus dilakukan follow definite treatment. Jadi tadi follow itu langsung harus diobati dengan apa sampai hari ini? Masih surgery. Cuman 25% dari follow itu nggak bisa langsung ke corrective surgery karena keadaannya terlalu buruk. Makanya dilakukan paliatif atau bridge treatment sebelum corrective surgery. Dok, apa sih yang dikerjakan pada corrective surgery? Most patients have a complete repair at 4 to 6 months of age. If the main pulmonary artery is too small, it will be widened with a patch. If the pulmonary valve is too small, it may be widened with a patch called a transannular patch. If the narrowing is below the pulmonary valve, the surgeon will remove some of the heart muscle in this area. This improves the flow of oxygen-poor blood from the right ventricle to the lungs. To fix the ventricular septal defect, the surgeon will cover the hole with a patch. The patch prevents the mixing of oxygen-poor blood with oxygen-rich blood. As a result, only oxygen-rich blood flows out of the aorta to the body from the left ventricle. Nah, jadi apa goalnya? Ya, yaitu ini, VSD closure dan RVOT relief. Nah, syaratnya apa? Catat adalah pulmonary artery size-nya harus bagus, kemudian ventricle function-nya harus baik. Nah, secara teori total repair ini dikerjakan kurang dari 12 bulan. Nah, dengan hasil yang menunjukkan yang maksimum. Biasanya dikerjakan pada usia 3-6 bulan. Ya, ini dilakukan transannular patch, ya, atau dilakukan valve sparing repair pada keadaan di mana katupnya tidak hipoplastik. Nah, kalau ada yang sempit juga supravalvularnya, kita lakukan operasi pelebaran dari main pulmonary artery dengan MPA patch, ya. Nah, jadi ini catat ya,
Cuman ini di Indonesia bisa dikerjain nggak? Is it possible or not? Nah, in developing countries like Indonesia, the neonatal surgery is very rare because as much as 85% pasien dengan penyakit penyakit jantung bawaan biru itu pasti terdiagnosis terlambat. Makanya saya dan FK Unram ini mempunyai suatu misi, dan I have an honor to teach you that in the near future tidak boleh lagi pasien falo datang terlambat. Siapa mendiagnosis? Dokter jantung? Enggak. Dokter Romi, Dokter Yusra, Dokter Santi, they work on the tertiary care. Tapi kamu, mahasiswa, jadi dokter nanti. Kamu yang akan menjelaskan, akan mengajarkan, akan menangkap pasien-pasien falo di garda terdepan. So, nggak ada lagi waktu untuk mengatakan bahwa falo terlambat in the near future, khususnya di daerah Lombok Raya dan sekitarnya. Nah, ternyata kalau kita terlambat mendiagnosis, akan terjadi keterlambatan pada tata laksana. Ini yang menjadi masalah. Ada diminutive pulmonary arteries, fungsi ventrikel kanannya turun, ada gagal jantung kanan, high peak RV to LV pressure ratio, ada cardiogenic shock, ada severe annular hypoplasia yang mengakibatkan adanya keterbatasan dalam functional class sehingga pasien-pasien tersebut tidak bisa tumbuh optimal, tidak bisa bekerja dan menjadi beban masyarakat dan negara. Ya. Nah, ternyata di buku dikatakan 25% pasien dengan falo, dengan severe RVOT obstruction, 25% akan meninggal pada tahun pertama, 40% pada tahun ketiga, 70% pada 10 tahun, dan 95% meninggal pada usia 40 tahun. Nah, ternyata tidak semua pasien falo itu klasik. Nah, so we need those problems to be resolved. So we need more time and innovations. Nah, ini saya mau sharing supaya kamu ada semangat nih belajar pagi-pagi ini. Ternyata Indonesia saving the late presenter. Kenapa? Ini banyak nih late presenter. Nah, kita melakukan RVOT stenting. Itu ternyata cukup safe dan efektif in pasien-pasien late presenter untuk meningkatkan SpO2 dan ejection fraction. Jadi tadi dikatakan kalau intervensi total repair harus dikerjakan berapa? 6 bulan sampai setahun. Ternyata di Indonesia banyak yang late presenter lebih dari setahun baru datang. Ada yang pasien saya 40 tahun datang dengan hypoxic spell. Tapi kita bagaimana kita lakukan palliative intervention before surgery, dan sekarang bisa dilakukan surgery dengan hasil yang baik. Nah, ini in adult congenital heart disease, double RVOT stenting is a must. Do high distractive force pada RVOT-nya. Kemudian kita juga melakukan publikasi tentang PDA stenting adalah feasible dan safe pada late presenter, ya, dan menghasilkan similar outcomes to BT-shunt with less cost. Ya. Dan bisa dikerjakan. Nah, nanti sebentar lagi Dokter Santi dan tim bisa kerjain ini di NTB ini. Nah, kamu nggak usah jauh-jauh rujuk ke Jakarta. Nah, itu tadi dari Indonesia inspires the other countries that face the similar issues. Ya, so in South Africa, mean age presentation, di mana sekitar 1-89 bulan. Dan RVOT stenting sudah dipasang dengan mean age-nya 43,6 bulan. Nah, ini juga late presenter. Nah, tapi di Indonesia kita punya yang yang lebih dewasa lagi ya. Nah, terus di sini di India apa? RVOT stenting lebih dari 1 tahun, even in adults, is also feasible and safe with a good immediate outcomes. This highlight Indonesia's leadership in global congenital heart disease intervention, driven by constant innovation and adaptation, not just only following the guidelines,
but tailoring them to local needs to provide the best patient care. Ya, so sadly the challenge isn't over. Nggak hanya pasien-pasien yang tidak teroperasi, tapi pada pasien-pasien yang sudah dioperasi juga terjadi komplikasi. Jadi follow ini nggak selesai dengan operasi saja, kita butuh follow up ya. Jadi post follow repair ini mulai dari masalah EKG, terjadi right bundle branch block yang mengakibatkan ventricular dyssynchrony, pulmonary regurgitation yang akan menyebabkan RV dysfunction, dan infundibulopalsi itu akan menyebabkan juga RV aneurisma dan akinesia. Dan pasien-pasien dengan post total repair follow ini juga akan menjadi masalah di masa depan. Sehingga saya ingatkan kalau teman-teman nanti mendapatkan pasien post follow repair, jangan dibilang, oh sudah sehat, kamu sudah nggak perlu kontrol lagi ke dokter jantung. Salah, kamu harus lakukan kontrol rutin dan pemeriksaan secara berkala pada pasien-pasien dengan post follow repair. Kenapa? Kenapa dia banyak harus kontrol? Karena kita mencegah atau harus mendeteksi disebut late sequelae atau residual pada pasien-pasien post follow repair. Ya, kemudian post operatif patofisiologinya adalah ada surgical scar menyebabkan myocardial fibrosis, RV and LV dilatation. Di satu sisi transannular patch itu menjadi regurgitasi, mengakibatkan ventricular dysfunction, electrical disturbance, functional capacity-nya turun, heart failure, kemudian terjadi aritmia dan mati mendadak. So those patients needs lifelong follow-up. Catat ini. Jadi pasien dengan post follow harus di follow up terus. Ya. So as a future GP kamu apa yang harus dikerjain, apa yang harus dievaluasi. Nah, satu namanya infective endocarditis. Ini masih banyak banget masalah di Indonesia, infective endocarditis. Kemarin pasien dari Praya ada yang sudah pasang device, tapi karena dia ceroboh, terjadi endokarditis. Harusnya udah bagus, datang lagi demam-demam, ternyata ada tanaman, ada vegetasi dalam jantungnya. Nah, ini infective endocarditis ini, nanti belajar sama Dr. Romi dan kawan-kawan ya, apa itu infective endocarditis? Ada infeksi di dalam jantung. Ini bisa terjadi pada pasien sebelum follow repair atau sesudah total repair. Especially kalau kita pakai katup buatan. Presentasinya apa? Beda sama left-sided defects. Ada terjadi pulmonary emboli. Dan antibiotic prophylaxis is recommended. Catat ya. Jadi kalau misalnya pasiennya mau sunat, mau operasi non-kardia, antibiotic prophylaxis ini penting pada pasien-pasien, terutama pasien dengan cardiac defect. Nah, nanti belajar ya di blok kardiologi. Apa antibiotic profilaksisnya ya? Oke? So, we have to emphasize apa yang bisa kita cegah untuk pencegahan endokarditis ini pada masyarakat awam. Gampang sebenarnya. Giginya harus baik. Jadi kamu kalau ada murmur nanti di puskesmas atau praktek sehari-hari, sebelum konsul ke kardiologis, pastikan giginya nggak boleh ada vokal infeksi. Jadi jangan lupa sudah sampai jauh-jauh Jakarta, dia infective endocarditis deh. Kenapa? Karena dokternya tidak pernah mengenhance, tidak bisa mempromot bahwa pasien ini harus dilakukan penjagaan pada gigi mulutnya, ya. Berikutnya nanti masalah kontrasepsi dan pregnancy. Sebenarnya pregnancy is well tolerated in women with repaired follow. Sebenarnya faktor risiko pada kehamilan ini tergantung pada severity dari any residual shunt, degree of ventricular dysfunction, dan kemungkinan terjadinya aritmia. Nah, long term pregnancy belum ada data juga. Nah, sehingga nanti kamu sebagai dokter, kalau pasien post follow repair sebelum dia menikah, dilakukan pre-pregnancy consultation tentang risk of recurrence and importance of fetal screening. Kenapa? Karena
penyakit jantung bawaan diturunin deh. Ya, jadi kalau anak pertama penyakit jantung bawaan 50% ternyata diturunkan. Any contraceptive methods? Ternyata combine hormonal preparation harus ditilik ulang karena berhubungan dengan ventricular dysfunction atau atrial arrhythmia yang disebabkan oleh estrogen associated thromboembolic risiko. Ya. Nah, bagaimana nih kalau ada masalah pasca operasi Valo? Mostly masalahnya adalah adanya regurgitasi katup pulmonal. Kenapa dok kok bisa regurgitasi katup pulmonal? Karena kan tadi katupnya direseksi. Jadi dilebarin tuh pulmonary anulusnya. Nah itu beresiko untuk regurgitasi. Sehingga yang main problemnya adalah masalah pulmonary regurgitation. Kita lihat di sini high reoperation rate pada Valo berapa? Setelah 30 tahun 50% pasien Valo post repair ini membutuhkan operasi. 14% butuh ganti katup baik perkutan atau intervensi. Dan menariknya, there's no consensus in optimal timing of PVR dan PPVI. PVR dan PPVI ini akan memperbaiki symptoms, reduce KRS duration, and mengurangi airway size. Nah, ini berhubungan dengan performance, tapi long-term clinical outcomes-nya juga belum tahu. Nah, berikutnya saya mau sharing di sini sebelum saya masuk di diskusi ya, our experience in Indonesia ya. Nah, ini pasien dengan Valo bayi ya. Ini dengan pulmonary atresia Valo type. Ya, kita lakukan apa sih? Kita PDA stenting. Nah, ini PDA stenting ya. Ini PDA-nya udah constricted ini. Kemudian kita kanulasi, kemudian kita lesion preparation, kemudian kita lakukan pemasangan stent di sini tuh lihat ya. Akhirnya setelah dipasang stent kita lihat dengan gambar pertama ini, yang ini flow ke PA-nya jauh lebih bagus dan saturasinya naik dari 20% naik ke 94%. Pasien Valo dengan ejection fraction jelek, nih lihat nih, ini udah gede 22 tahun, ejection fraction-nya kurang dari 50%. Kemudian pasiennya direncanakan untuk right heart catheterization, tapi karena pre-hypoxic spell, kita langsung proceed to RVOT stenting. Nah ini kita tembus dulu RVOT-nya, kemudian kita lakukan lesion preparation, kemudian kita pasang stent. Nah ini kita evaluasi, hasilnya bagus ya. Kemudian ini zero contrast RVOT stent, ternyata kita juga bisa melakukan RVOT stent tanpa kontras. Nah ini kita lihat ini RVOT-nya is very tight ya. Kemudian kita kanulasi, kemudian kita lakukan lesion preparation, kemudian kita pasang. Kita lihat ini pasang stentnya gimana, dok? Kalau mau di sini nggak kelihatan acuannya. Nah, ini kita pakai transesophageal echo dengan hasilnya baik ya. Jadi terus kemudian ada fungsi jantungnya dari pre sama post kita lihat hitung saturasinya naik, kemudian fungsi ventrikel yang dihitung oleh advanced imaging dengan ekokardiografi GLS-nya membaik ya. Nah berikutnya saya akan cerita nih pada challenge pada RVOT stent pada dewasa. Ini pasiennya cramping stentnya penyet ya. Jadi kalau ayam taliwang lonyot bagus enak ya. Nah, tapi ini kalau stentnya lonyot ini gimana dok ini ya? Nah makanya dalam akhir-akhir ini kita kalau melakukan RVOT stent pada dewasa kita langsung pasang multiple stent ya. 2 stent untuk mencegah cramping ya. Setelah dipasang 2 stent sudah bagus. Dok kenapa sih cramping? Kamu lihat di sini. RVOT-nya tuh tight banget ya. Nih. Ini tight banget ya. Nah, sehingga udah dipasang stent dia lonyot ya. Nih, lihat ini setelah dipasang 2 stent, nah ini udah forcingnya tuh kuat banget. Nah, dengan adanya kita restenting, maka fungsi ventrikelnya bisa baik sehingga dia bisa dilakukan total repair. Nah, ini pasiennya
terjadi komplikasi RVOT stent, ini terjadi stent migration. Nah, ini pertama masih sama, ini kita lakukan RVOT-grafi, kemudian lesion preparation, kemudian saya pasang stent. Ini awal-awal, ini pasien pertama saya adults ya. Apa yang terjadi setelah saya pasang stent? Stentnya kok melayang-layang di RV. Nah, akhirnya saya pasang stent baru lagi, kemudian saya snare, kemudian saya mintakan teman bedah untuk mengeluarkan stent ini. Kenapa? Stentnya udah didilatasi sampai 10 mili, nggak bisa tuh kita retract ya, susah ya. Makanya kita minta teman bedah untuk retract, dan hasilnya pasiennya sudah dilakukan total repair sekarang hasilnya. Nah, ini adalah pasien pasien Valo yang dilakukan. Ini pasien Valo yang dilakukan total repair. Kemudian kita lakukan pemasangan katup perkutan ya. Nah, ini tahun 2014 ini proktorship sama guru saya ini Dr. Syakil Quraisy, dia memasang PPVI. Nah, apa yang kekurangan dari PPVI ini adalah harganya amat sangat terlalu mahal dan belum afford ya. Apalagi BPJS nggak bakal bayar ya. Kalau kita bayar private aja kira-kira masih di posisi sekarang posisinya 18.000 sampai 25.000 US harganya, valve-nya aja sebelum belum ongkos untuk masangnya. Jadi ini di Indonesia baru pasang 2 ya. Di luar negeri Asia Tenggara yang lumayan banyak itu di Thailand, karena dia donasinya banyak orang-orang kaya mau bayarin pulmonary valve replacement. Yang kedua di Taiwan, China, kemudian di mana di Filipina juga mulai, Malaysia not affordable, not too much, Indonesia baru 2 ya. So ini kebetulan ini dokter jantung ya, dokter jantung post ASD PS repair 20 tahun yang lalu, kemudian datang lagi dengan pulmonary regurgitation. Nah, ini kita pasang percutaneous valve replacement, dan sekarang beliau sudah bekerja lagi sebagai kardiologis ya. Jadi pasien-pasien dengan penyakit jantung bawaan bukannya tanpa harapan, mereka bisa menggapai mimpinya sama seperti kalian. So sebelum saya selesaikan kuliah ini, mengatakan bahwa history taking and physical examination yang didukung oleh EKG dan ronsen merupakan dasar examination untuk mendiagnosis penyakit jantung bawaan termasuk Valo, dan ini cukup akurat di daerah. Valo management in rural mainly relies on medication and supportive treatment. If the patient symptoms persist despite of optimal medication, the patient needs to be referred for emergency palliative procedures. RVOT stenting and PDA stenting are ini ideal palliating patients with cyanotic Valo as they improve both oxygen saturation and pulmonary artery growth. Saya kira Dr. Romi, demikian kuliah dari saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Baik, bagi yang ingin bertanya silahkan di kolom chat ya. Wah, ini sudah ada satu pertanyaan dok. Mungkin bisa dibaca sama-sama ya. Mohon penjelasannya, berapa usia maksimal untuk corrective repair? Adalah 1 tahun. Kenapa ya? Dan apakah karena permasalahan dari ventricle kanan yang menebal? Dan yang kedua, aritmia apa yang paling sering muncul? Bagaimana, ya, terima kasih. Ya. Jadi nomor 1, kenapa 1 tahun? Karena itu di luar negeri. Karena mostly 50%, 6 bulan dia biru. Jadi dia memprevent biru pada perkembangan anak. Kita aja yang saturasi 100% belajar nggak ngerti-ngerti ya. Gimana saturasinya 50%, suruh sekolah dokter, nggak bisa. Pusing. Nah, jadi pada di negara maju diharapkan pada 1 tahun atau beyond preschool age. Ini udah diselesaikan supaya dia nggak ada masalah. Even ada bocor jantung, kalau kita baca guidelines-nya, kita harus kerjakan sebelum sekolah. Kenapa ada kata-kata keramat sebelum sekolah? Karena mereka tidak mau sekolahnya terganggu. Mereka nggak mau pendidikannya ini terganggu. That's why kita harus beresin nih dokter nih. Tenaga kesehatan harus beresin sebelum terjadinya usia sekolah. Nah, pertanyaan kedua, aritmia apa yang paling sering?
kalau pada post Fallot adalah right ventricular origin ventricular arrhythmia, mostly RVOT extrasystole atau RVOT ventricular tachycardia. Ya, oke? Jadi mengejar golden period tumbuh kembang ya dok ya? Ya, betul. Baik. Mungkin ada lagi, ini yang masih ada yang lagi ngetik, sambil menunggu ketikannya selesai, ada titipan pertanyaan dokter, dari dokter di daerah. Boleh. Ini kan problemnya adalah desaturasi ya dokter ya. Kalau pemahaman teman-teman itu, kalau contohnya seperti COPD yang dia tidak bisa tinggi saturasinya, target SpO2 terapinya itu berbeda dengan orang normal. Nah, misalnya kalau ada orang datang ke IGD, pasien TOF, SpO2-nya 65%, seberapa tinggi kita boleh memberikan oksigen untuk mencapai oksigen di target berapa? Apakah Ya, harus 100%? Demikian. Terima kasih Dokter Romi. Jadi untuk cyanosis, teman-teman sekalian, kita harus bedain. Cyanosis itu ada dua prinsipnya. Satu, true cyanosis atau dia not true cyanosis. Gimana kita lakukan? Itu kalau kita screening UGD, ini kalau ada mahasiswa klinik ya, boleh ya. True cyanosis atau bukan? Dok, pasien anak saya biru. Nah, jawabannya cek saturasi. Kalau saturasinya di atas 94%, itu namanya not true cyanosis. Nah, contoh dia lari-lari di Sembalun sana, di puncak Gunung Rinjani, dia biru. Pas cek saturasinya di atas 94%. Aman. Nah, yang kedua, kalau dicek saturasinya kurang dari 94%, that's called true cyanosis. Catat. Nah, true cyanosis ini di UGD harus ditriase. Is it sentral? Ya. Atau bukan? Satu. Dua, apakah ini berdasarkan mixing atau masalah ventilasi? Nah, itu dilakukan oksigen test. Ingat nggak kuliah saya kemarin, pekan lalu di Unram? Ya. Nah, jadi oksigen test diberikan oksigen 100%. Dok, kalau bayi gimana? Pakai headbox atau pakai FNC. Ya, dites cuma 5-10 menit. Dikasih oksigen 100%. Saturasinya naik nggak? Kalau saturasinya naik sampai di atas 94%, jawabannya masalah ventilasi. Catat. Oksigennya lanjutkan. Ya. Kalau dia naiknya tidak sampai 94%, dari 50 atau 60% naik jadi 65%, itu masalah mixing. Nah, catat lagi, pada neonatus, bayi kurang dari 28 hari, kalau kita sentral cyanosis, matiin oksigennya. Kalau usianya udah lewat dari 28 hari, misalnya 9 tahun, 40 tahun, kamu kasih oksigen dari 60 naik ke 65%, itu boleh kamu lanjut. Dok, kenapa sih kalau pada bayi neonatus nggak boleh oksigennya? Ternyata itu menandakan adanya drug dependent lesion. Pada neonatus, pemberian oksigen akan mempromot penutupan PDA. Ya, penutupan PDA. Jadi kalau dikasih oksigen, nanti PDA-nya nutup. Nggak boleh dikasih oksigen. Dok, ini saturasi jelek banget. Boleh kasih oksigen berapa? Cuma setengah liter. FiO2-nya boleh naik dari 30 ke 35, boleh. Jadi jangan dipasang FiO2-nya 80 apa 100, bagus. Bentar lagi meninggal bayinya. Kenapa? Karena PDA-nya nutup. Nah, kembali lagi ke pertanyaan Dr. Romi. Kalau ada pasien Fallot, desirable saturasinya berapa? Nah, kalau pakai cut-off guideline Perky, bahwa saturasi dikurang dari 65% itu critical, harus dikerjain sekarang. Ya, nah, tapi target saturasi kita maunya di atas 80%. Sehingga kalau ada bayi masuk ke UGD udah diangetin, udah dikasih oksigen, udah kamu bersih, mau kasih cairan, saturasinya kurang dari 65%, you have to do something. Kalau nggak bisa kerjain, rujuk cepat. Sekarang udah ada dokter Prawisanti. Bawa ke cath lab, dilakukan intervensi non bedah untuk save life. Dengan intervensi non bedah, saturasinya dari
eligible, kita bisa naikkan sampai di atas 80%. Sehingga pasiennya bisa hidup nyaman, bisa dilakukan persiapan untuk definite treatment dengan keadaan yang baik. Ya, oke? Terima kasih banyak, Dok. Ya. Jadi tidak sesederhana itu ternyata ya, memberikan oksigen. Ini ada pertanyaan lanjutan, Dok. Ini kebetulan dari muridnya Dr. Arif Rahman Hakim. Ini kan masyarakat sudah berkembang informasi dan segala macam. Bisa nggak kita tahu suspek TOF itu di bulan pertama? Bahkan ada pertanyaan yang lebih mundur ya. Bisa nggak bahkan TOF itu dideteksi di intrauterin? Mungkin ada teknologi USG janin dan segala macam, sehingga mungkin ada keluarga yang mungkin sebelum dilahirkan kita hentikan seperti itu. Bagaimana dokter tanggapannya? Terima kasih. Kalau satu diagnostik intrauterine atau fetal echo memang ahlinya kurang. Kalau ditanya dokter Adityo, kamu bisa fetal echo nggak? Saya nggak bisa. Saya bukan fetal cardiologist. Tapi di Indonesia ongoing dan sekarang udah ada. Tapi untuk fetal cardiologist khusus belum ada. Dia masih perpanjangan tangan dari OBGYN atau dari pediatric cardiologist. Ya. Atau some of radiologist. Dia bergerak. Tapi untuk fetal cardiologist kita belum punya. In the near future mungkin berhasil. Intervensi non bedah intrauterine tidak ada untuk Valo, ya, karena tadi it's too complex, ya. Nah, kalau bulan pertama bisa terdeteksi nggak bisa. Kalau bayi baru lahir semua di echo bisa langsung kelihatan. Nah, cuman kita kan pemeriksaan atau dia datang ke fasilitas kesehatan itu pakai keluhan. Nah, kenapa kok ASD kok didiagnosisnya udah umur 20 tahun? Karena dia nggak ada keluhan, ya, kecuali dokternya mendeteksi ada white fake split. Nah, kita dokter-dokter kita kalau meriksa belum sampai udah ditulis bunyi jantung 1, 2 normal, murmur negatif, galau negatif. Ya, nggak boleh gitu ya. Ya, semua yang dengar kuliah ini kalau periksa pasien yang benar, periksa pasien, jangan belum didatang saya udah tahu kan cuma batuk pilek aja ini obatnya puyer A. Nggak boleh ya. Walaupun pasiennya 100 tetap harus diperiksa. Minimal ditempel stetoskopnya. Sebelum ngobrol-ngobrol sama ibunya ditempel dulu stetoskopnya. Nanti kalau udah ngobrol-ngobrol sama ibunya anaknya nangis ya bubar, nggak bisa didengerin murmurnya. Ya, oke? Yo, monggo silakan lagi. Ada pertanyaan lanjutan dokter dari Dokter Nabila. Ini dari PPDS FKUI. Ada nggak kondisi-kondisi tertentu yang justru sudah nggak bisa dioperasi atau inoperable case? Jadi ya sudah. Bagaimana dokter? Jadi Valo ini spektrumnya banyak ya, dari yang sederhana sampai kompleks. Misalnya pulmonary artery diminutif dan tidak ada. Jadi dia dengan kolateral semua, kita belum bisa operasi. Kalau dia datang pada usia kurang dari 3 bulan, kita bisa dilakukan PA reconstruction. Tapi teknologinya di Indonesia ini belum bagus, post-op care-nya kurang bagus, sehingga yang namanya PA reconstruction pada MAPCAS di Indonesia keberhasilannya masih sangat kurang. Tapi kita bisa lakukan PA reconstruction. Kalau pasien usia 18 tahun di pulmonary atresia dengan Valo, native pulmonary artery yang nggak ada, kita konservatif. Yang kedua, dulu konservatif, tapi kita udah sekarang bisa mengakomodir, yaitu fungsi ventrikel yang buruk. Ternyata fungsi ventrikel yang buruk ini kita lakukan RVOT stenting untuk memperbaiki saturasi dan ternyata concordance atau berhubungan dengan peningkatan fungsi ventrikel atau perbaikan fungsi ventrikel. Sehingga pasien-pasien tersebut bisa dilakukan total repair yang dulunya hanya dikonservatifkan saja. Ya. Baik, terima kasih dok. Ini ada, PPDS terus nih dok yang tanya ini. Mahasiswanya boleh, ayo silakan. tanya dong. Wah, ini kuliah buat mahasiswa kok yang tanya PPDS. Boleh, sambil nunggu lagi, yuk. Ini ada pertanyaan. Untuk RVOT obstruction, apakah ada batasan derajat minimal yang dibilang itu obstruksi pada TOF untuk paliatif prosedur? Kalau definisi RVOT obstruction,
per definisi adalah RPPA gradien lebih dari 40 mm air aksa ya. Kalau lebih dari 40 mm air aksa baru dikatakan dia bermakna. Tapi yang dimaksud dengan severe itu di atas 60 mm air aksa. Transpulmonary gradientnya ya. Oke. Mungkin saya batasi pertanyaannya ya, karena ini terlalu advance ini. Nggak boleh, nggak apa-apa, Ya. santai. Yuk, lanjut. Ini ada juga titipan pertanyaan ya, terutama dari klinisi di lapangan. Kadang-kadang kasus abses otak itu, terutama dari dokter bedah saraf ya, itu dia selalu tanya, ada kelainan jantung bawaan apa tidak? Terutama kelainan jantung yang biru. Mungkin bisa dijelaskan dok, keterkaitannya. Apa memang predisposisi infeksi otak itu memang dari Ya. heart origin ya, terutama yang dari ketidaksempurnaan struktur jantung. Bagaimana Ya, terima dok? kasih Dokter Romi. Saya lupa membuat slide itu ya. Nah, jadi yang namanya abses otak pada cyanotic congenital heart disease ini tidak sama dengan abses otak karena helminthiasis atau dia karena infeksi bakteri atau infeksi jamur, itu bukan. Kenapa? Pada pasien-pasien biru terjadi hyperviscosity. Hyperviscosity ini mengakibatkan adanya kurang lancarnya peredaran darah, terutama pada end artery pada end organ, termasuk dengan otak. Sehingga pada awalnya terjadi microinfarction pada end organ, termasuk otak. Nah, khusus pada otak, dia kalau ada terjadi infarction, terjadi apoptosis, sehingga terjadi lisis pada sel-sel yang mengakibatkan gambaran seperti abses pada otak. Sehingga disebut, yang sebenarnya disebutnya harusnya sterile abscess. Sehingga penata laksanaannya seharusnya pada sterile abscess tidak diberikan antibiotik seperti terjadinya banal infection atau infeksi parasit atau jamur. Nah, dia harus dievakuasi. Jadi pada pasien-pasien dengan cyanotic congenital heart disease dengan komplikasi abses otak, dia pertama harus ditata laksana ke abses otaknya dulu. Dok, kenapa bukan jantungnya dulu? Karena jantung itu even pemasangan paliatif stenting, dia butuh pemberian heparin dosis tinggi. Dan kita tahu bahwa kalau ada peradangan pada otak, dia akan terjadi neovaskularisasi sehingga akan meningkatkan komplikasi perdarahan dari intrakranial. Sehingga pada penata laksanaan abses otak pada cyanotic congenital heart disease menjadi utama. Setelah abses otak itu dikerjakan, baru kita tunggu 3 bulan, sama seperti guideline ACLS, di mana kalau ada recent head of visual trauma or surgery, itu cut off-nya 3 bulan. Ya, boleh catat ya. Jadi kalau kita cut off-nya 3 bulan, baru kita bisa boleh memberikan heparin dosis tinggi lagi. Nah, kembali lagi, jadi tadi dokter sarafnya dia takut. Nah, ya kalau habis dioperasi besok keluar lagi absesnya. Ya, dia kira buka kepala jauh lebih susah daripada buka dada ya toh. Nah, buka kepala dipasang lagi aja belum tentu bisa hidup lagi kan. Nah, itu menjadi catatan bagi kita kardiologis. Dok, kalau penyakit jantung bawaan tidak biru bisa abses otak nggak? Bisa, tapi tidak ada hubungannya sama jantungnya, bisa coincidence aja ya. Tapi pada penyakit jantung bawaan biru tadi, dasar patofisiologinya adalah adanya mikroemboli, stasis yang mengakibatkan infark. Jadi infark duluan itu terus menjadi lisis. Jadi tambahnya jadi apa namanya?
Jadi apa namanya itu otaknya jadi gambarannya seperti abses ya. Oke, paham? Ya. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi dari mahasiswa? Ini pertanyaannya PPDS terlalu advance ini, seperti Z-score, Apa? McGoon ratio. Ya, Saya siap. sudah lama juga dok nggak menghitung McGoon ratio ini. Ya, karena itu harus ya. Jadi misalnya kalau kamu mau menentukan bahwa ini mau total repair atau enggak, nah ini kita harus tentukan. Jadi sebenarnya prognostik bisa kita rencanakan dari mana? Dari daerah gitu. Nah, nanti dokter Santi tuh ngajarin nih teman-teman kardiologis ya, McGoon ratio ya. Santi ada nggak nih Santi? Yuk, lanjut. Ada lagi mungkin dari mahasiswa? Silakan. Gimana dek? Nggak ngerti ya? Susah ya diterima kuliah saya. Ada yang pernah, ini yang klinik ikut nggak klinik? Ini hanya preklinik dokter. Oh, yang preklinik ya, oke. Ya Adalah memang belum ada bayangan memang. berarti ya nggak apa-apa. Kalau di mana nanti sambil perjalanan, biasanya ini lihatnya pasien birunya apa ya, udah susah lah. Si anak tuh konjen hadisnya udah lah, nggak bisa diapa-apain udah Bu disuruh istirahat sambil dibacakan surat Yasin aja. Nah, enggak ya, nggak boleh gitu ya, oke. Oke, dokter Romi, silakan. Baik. Ini karena habis ini mahasiswa masih ada kegiatan lagi dokter perkuliahan, jadi Ya. mungkin kita cukupkan sampai di sini. Siap. Sebagai Mohon maaf kalau kesimpulan, banyak kekurangan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. ya. Ya. Saya simpulkan bahwa memang TOF ini sakit berat, tapi masih bisa dikelola. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melakukan deteksi sedini mungkin, lalu melakukan perujukan yang segera agar tidak berlarut-larut progresivitas penyakit ini, dan tidak tertutup kemungkinan pasien-pasien yang sudah ditangani dengan optimal itu dapat berkarya sebagaimana memiliki kesempatan yang sama dengan pribadi-pribadi sehat yang lain, tapi tentu saja dengan follow up yang berkelanjutan. Jadi tidak berhenti sampai di situ. Saya pikir demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak Dr. Adityo, di tengah-tengah kesibukannya mau meluangkan waktu untuk kami yang ada di rural area ini, Dok. Ya, semoga menjadi amal jariah yang tidak ada habis-habisnya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Dr. Adityo dan tim, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Romi dan teman-teman Perki NTB dan PFK Unram, Dr. Yana, Dr. Yusra, dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin undur diri. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Dr. Adit. Ya. Terima kasih Dr. Adit. Ya, Santi, makasih. Baik, sudah bisa meninggalkan Zoom ya. Kembali ke aktivitas masing-masing. Terima kasih. Terima kasih Dr. Marisa. Terima kasih, Dok. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter.